belajar tentang minyak bumi, kita mengetahui apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus itu masih ada, masih tersedia di muka bumi. Misalnya apa? Misalnya adalah air, kemudian ada matahari, dan ada angin. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila kita gunakan secara terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis. Misalnya apa? Misalnya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama dari minyak bumi berupa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Di dalam minyak bumi atau komponen dalam minyak bumi itu tidak murni tersusun dari hidrokarbon, melainkan di dalam minyak bumi itu juga terdapat senyawa nitrogen, kemudian ada oksigen. Teman-teman pasti tahu kan apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon itu tersusun dari C atau karbon dan H atau hidrogen. Kemudian ada senyawa alkana. Senyawa alkana itu kita tahu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hidrokarbon, bahwa rumus dari alkana sendiri itu adalah CnH2n plus 2. Di dalam alkana sendiri itu ada metana, ada propana, ada etana. Itu sesuai dengan atom C karbonnya. Misalnya apabila metana, berarti metana itu tersusun dari C1. Kita tinggal memasukkan rumus metana, berarti CH2 plus 2. Karena itu dikali 1, jadinya adalah CH4. Terus Wah, ini proses dari pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu terbentuk dari jasad-jasad trenik yang telah mati. Jasad-jasad trenik itu adalah tumbuhan atau hewan-hewan yang telah terkubur ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jasad trenik tersebut terbawa air sungai dan lumpur kemudian mengendap di dasar laut. Di dasar laut tersebut karena pengaruh waktu ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, kemudian pengaruh suhu dan pengaruh tekanan di atas lapisan air laut, sehingga terbentuk bintik-bintik dan gelembung gas atau minyak. Dari tentang proses pembentukan minyak bumi, kita akan belajar tentang proses pengolahan minyak bumi. Sebelumnya pada proses pembentukan minyak bumi itu masih berupa minyak mentah. Minyak mentah ini berupa cairan yang kental dan berwarna hitam. Agar dapat dimanfaatkan, minyak mentah tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk dapat dimanfaatkan, seperti kita berkendara menggunakan bensin. Itu merupakan hasil dari proses pengolahan minyak bumi. Nah, proses pengolahan minyak bumi ini, untuk memperoleh minyak bumi itu harus dilakukan pengeboran. Pengeboran ini dilakukan biasanya di tempat penghilangan minyak. Dan proses penghilangan minyak ini untuk memperoleh minyak bumi harus menggunakan proses yang dinamakan proses destilasi bertingkat. Apa sih proses destilasi? Proses pengolahan minyak bumi ini menggunakan proses destilasi bertingkat melalui menara destilasi. Yang pertama yaitu minyak bumi minyak mentah yang telah dibor oleh sebuah perusahaan minyak seperti yang berada di Jepang, kemudian dipanaskan melalui boiler. Boiler ini bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Setelah itu dialirkan melalui bubble cups, di mana minyak bumi tersebut akan mencair sesuai dengan titik didihnya. Dan minyak bumi yang tidak mencair akan mengalir melalui plat-plat ini berdasarkan titik didihnya masing-masing. Misalnya yang pertama yaitu fraksi pertama, merupakan gas yang akhirnya dicairkan kembali. Fraksi pertama yaitu gas, di mana gas ini terbentuk pada suhu 20 derajat Celcius. Dan minyak bumi yang
tidak mencair akan dialirkan melalui plat-plat sesuai dengan titik-titiknya. Nanti setelah gas, kemudian ada fraksi kedua, di mana fraksi kedua itu akan terbentuk nafta atau gas bumi, dan selanjutnya fraksi ketiga dan fraksi keempat. Setelah kita mempelajari tentang proses pembentukan minyak bumi, pengertian minyak bumi, komponen minyak bumi, dan proses pembentukan minyak bumi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat dari minyak bumi. Seperti kan tadi ada terbentuk bensin. Bensin sendiri nanti ada bilangan oktan atau angka oktan yang dapat menentukan kualitas bensin, akan dipelajari pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.